Kita masuk pada materi yang ketiga tentang handling functional requirement. Jika pada bab sebelumnya Anda telah mempelajari tentang bagaimana memulai proyek yang bersih dan bagaimana menyiapkan workshop tentang persyaratan di requirement, kemudian bagaimana memulai iteratif, incremental, dan bagaimana nanti Anda mengolah stakeholder. Pada materi ini nanti kita akan membahas tentang memunculkan, mendiskusi, serta menangkap functional requirement. Dua hal dari functional requirement terkait dengan requirement and functional requirement dan kendala di dalam functional requirement itu sendiri. Kemudian juga di materi ini nanti Anda akan mempelajari tentang pemangku kepentingan ketika dia berbicara kepada masing-masing requirement di setiap tahapan itu sendiri. Mereka nanti akan kadang-kadang bertanya untuk hal-hal yang sangat-sangat abstrak, di mana Anda sebagai product owner harus cukup detail mengetahui semua aktivitas tersebut secara detail dan relevan. Dan kadang mereka akan meminta sangat sedikit sekali informasi, meminta atau memberikan sangat sedikit sekali informasi yang nanti di sini Anda sebagai product owner harus memahami dan menerapkan informasi tersebut kepada proses pengembangan yang lebih tinggi. Anda sebagai product owner harus menangani semua tingkat perincian di level ini, baik level di high level untuk memberikan sebuah informasi terkait fitur apa saja yang dibutuhkan dan fitur mana yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat itu. Kemudian juga Anda harus bisa mengetahui pada bagian mana nanti fitur tersebut dapat diimplementasikan. Di Agile sendiri, persyaratan untuk fitur, tema, ataupun epoch, ini nanti akan menunjukkan bagaimana proses di dalam requirement engineering itu sendiri bisa ditangani oleh product developer. Selanjutnya, yakni adalah tentang di Agile sendiri, ada beberapa hal yang menurut saya bahwa ini adalah sesuatu yang penting ketika Anda akan memulai memunculkan gagasan tentang requirement ya pada masing-masing tingkat perincian yang berbeda. Ketika melakukan proses requirement itu sendiri, nanti ada berbagai hal yang mungkin, berbagai pertanyaan yang mungkin akan muncul. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengerjakan berbagai kesepakatan dengan berbagai tingkat perincian yang berbeda. Yang kedua adalah pada kriteria yang mana yang dapat dan harus diterapkan untuk membagi topik yang sangat besar sekali. Dan biasanya topik yang sangat besar itu merupakan topik yang sangat abstrak. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengubah topik yang sangat besar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan ada kalanya diperlukan kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mengerjakan potongan-potongan besar itu untuk menjadi sebuah gambaran yang lebih besar. Yang keempat adalah bagaimana Anda akan mengerjakan dan bagaimana itu nanti bisa dimulai dengan proses penerapannya. Dan yang kelima adalah apakah perlu atau disarankan untuk menjaga beberapa tingkat requirement, atau dapatkah kita nanti membuang beberapa requirement yang abstrak segera setelah kita mendapatkan requirement yang memang lebih konkret. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti kita akan memiliki
menangkap seluruh kebutuhan ini, kemudian menulisnya dan mendokumentasinya, serta nanti menyampaikannya ke dalam stakeholder. Beberapa level dari perincian persyaratan, requirement granularity. Mari kita ambil beberapa contoh dari studi kasus. Ini contoh adalah e-learning, iLearn Requirement Engineering, iLearnR. Kita akan merumuskan salah satu tujuan dari e-learning tersebut, yakni adalah sebagai seorang mahasiswa, saya ingin belajar tentang requirement engineering dalam kursus video online. Jadi saya tidak perlu saya tidak perlu pergi untuk ke kelas. Mari kita asumsikan bahwa kita memiliki pemangku kepentingan sekarang. Jadi kita memiliki satu pemangku kepentingan sekarang, yaitu untuk mengikuti. Untuk memiliki fitur adalah sebagai seorang departemen, saya ingin mampu untuk memeriksa kemampuan belajar dari semua pekerja saya. Jadi saya mampu mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh guru-guru atau dosen saya, itu saya bisa mengetahuinya. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut, sebenarnya tidak ada yang salah untuk dijadikan sebuah persyaratan, menjadi sebuah requirement engineering atau sebuah detail kebutuhan. Tetapi ini bukan pernyataan yang sangat tepat, karena kita belum tentu mengerti apa arti dari kemajuan. Jadi kalau di pernyataan yang kedua, sebagai kepala departemen, saya memungkinkan saya untuk mengecek progres dari belajar dari setiap pekerja saya, dari semua karyawan saya. Nah, ini kita belum mengetahui apa arti dari kemajuan itu sendiri. Dan juga kita mengerjakan bukan tahu apa itu hasil dari mereka memeriksa, kemudian melihat, kemudian tiba-tiba mereka nanti akan menyukainya. Maka ketika itu didetailkan lebih lanjut lagi, untuk statement yang pertama adalah ketika memainkan sebuah video klip, saya mampu melihat sisa waktu dari video yang saya putar itu dalam detik. Nah, ini dia lebih presisi tentang detail kebutuhannya, termasuk misal lokasi, ukuran, warna, tampilan runtime-nya itu sendiri untuk bisa diimplementasikan. Rincian ini dapat ditambahkan oleh product owner yang nanti akan bisa memberikan solusi kepada si stakeholder tersebut. Meskipun itu bukan termasuk solusi yang terbaik, tetapi product owner dapat menyampaikan hal tersebut ketika berdiskusi dengan product owner, juga bisa meminta tim yang mengikuti di product owner tersebut untuk menyempurnakan opsi-opsi yang disampaikan oleh stakeholder tadi dan melengkapinya berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Disinilah perlu kecermatan dari product owner dan tim untuk mendefinisikan seluruh list kebutuhan yang didapatkan dari pengguna. Stakeholder selalu menyampaikan ke kita pada setiap tingkatan dari perincian kebutuhan tersebut. Sebagai seorang product owner, Anda tidak harus dituntut untuk memahami, tetapi juga Anda diminta untuk menyusun secara detail, kemudian bagaimana nanti list kebutuhan ini bisa Anda dapatkan, kemudian Anda lengkapi secara detail tentang informasi-informasi penting yang memang itu nanti akan berguna ketika Anda membuat sebuah
produk. Selanjutnya adalah kita ingin melihat bahwa sebuah kebutuhan itu akan kita lihat menjadi sebuah hierarki. Beberapa metode memberikan istilah untuk hal ini. Contoh yang pertama adalah SIFT, di mana di mana metode ini akan memberikan istilah-istilah untuk setiap hierarkinya. Mulai dari epic, fitur, requirement menengah, hingga requirement tingkat tinggi. Atau lebih populernya biasanya topik atau tema. Tidak ada konsensus di komunitas Agile tentang terminologi untuk persyaratan yang lebih abstrak, tetapi biasanya ditunjukkan dalam hal seperti ini. Selama proses elisitasi dan dokumentasi di requirement, hierarki seperti yang ditampilkan dapat terjadi. Ini di beberapa studi kasus akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Jadi setiap pemangku kepentingan biasanya memberitahukan tentang keinginan mereka di bermacam-macam tingkat. Jadi kita sebagai product owner bisa mencoba bekerja mulai dari yang paling bawah, dari yang apa yang kita lihat. Biasanya kita akan melihat sekitar kita, kemudian kita mengamati apa saja yang kita lihat itu adalah tingkatan yang paling bawah, sasaran yang lebih rendah dari tingkat requirement tersebut. Hingga sampai tahap ke atasnya. Kita setelah dari tingkat yang paling bawah, misal dari administrasi, kemudian kita naik ke tingkatan yang lebih atas yang lagi dari tingkatan administrasi tersebut. Sehingga membentuk sebuah hierarki. Dan hierarki yang paling atas adalah dari hierarki di vision atau goal itu sendiri. Sebagai product owner, Anda harus memelihara antara requirement, memelihara antara hubungan dan jarak di antara requirement itu sendiri. Ini tidak hanya nanti akan memberikan gambaran yang besar kepada Anda, tetapi juga akan memungkinkan kita untuk membuang persyaratan yang tidak berorientasi kepada goals atau vision tersebut. Dengan demikian, kita harus menghindari berbagai requirement yang berkonsentrasi yang dia tidak seharusnya ada di dalam requirement tersebut. Beberapa requirement yang diinformasikan secara detail bisa kalian lihat pada gambar lingkaran yang berwarna lebih hitam. Nah, pada lingkaran-lingkaran yang lebih hitam itu dirincikan aktivitas yang memang dia lebih detail. Sehingga di sini nanti kita bisa mengetahui pada bagian mana level level dari requirement itu sendiri bisa kita ketahui. Selanjutnya adalah ketika kita coba membawa studi kasus yang kita punya sebelumnya tentang e-learning kepada proses di level of granularity, seperti terlihat pada gambar yang ada di layar kaca kalian. Yang pertama adalah level yang paling bawah adalah rewind and replay and show remind runtime of video clip. Kemudian itu didapatkan ketika dia memilih dan memainkan video klip. Nah, di sini ternyata level yang paling atasnya adalah video training and portal e-learning. Kemudian ada satu requirement yang dia ternyata tidak berkaitan dengan requirement itu sendiri, yang yaitu adalah check monitor learning and progress of team member. Nah, di sini kalau kita analogikan bahwa kebutuhan yang kita dapatkan tadi
itu memungkinkan bahwa product owner itu bisa menghindari atau bahkan jika diperlukan adalah menghilangkan sebuah requirement yang memang dia tidak berhubungan dengan sistem tersebut. Hal ini biasanya didapatkan ketika product owner itu menggali kebutuhan, kemudian ada salah satu dari stakeholder itu yang menyampaikan kebutuhan tersebut. Nah, ketika tidak ada hubungan antara masing-masing requirement tersebut, maka kita juga bisa menghilangkan hal tersebut. Selanjutnya adalah berkomunikasi dan mendokumentasikan di level yang berbeda. Uh, Vision dan tujuan itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita lihat pada top level dari sebuah requirement. Nah, ini akan menjadikan kita bagaimana nanti kita mengkomunikasikan kepada developer. Berdasarkan dari fungsional dan requirement, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk uh, mengkomunikasikan dan mendokumentasikan di dalam level yang berbeda. Suatu sistem yang utuh, seperti pada gambar di layar kaca kalian, itu dapat dipecah-pecah menjadi berbagai level lagi yang lebih strategis. Di sini kita akan melihat bahwa untuk memecah atau decomposing sebuah sistem yang besar, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memecah atau membelah ke dalam fungsi-fungsi yang lebih logis. Misal fungsi di dalam fitur atau epoch atau themes atau tema. Contoh kalau di e-learning tadi adalah kita bisa menerapkan kontrak-kontrak untuk learning, kemudian bagaimana fitur untuk e-learning, kemudian menonton video, kemudian menguji dengan pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian menggunakan histori. Sebagai contoh, ini kita akan melihat dari struktur atau bentuk dari produk yang ada sebelumnya. Nah, tetapi kalau kita tidak memilikinya, tidak memiliki riwayat atau tidak ada sistem sejenis yang digunakan sebagai pembanding, maka hal ini tidak bisa menjadi sebagai patokan. Yang ketiga adalah membagi berdasarkan aspek organisasi. Berarti akan ada proporsi yang berbeda antara departemen dan pengguna tersebut. Kemudian yang keempat adalah membagi menurut perangkat kerasnya, misal di mobile, kemudian di web, misal di tablet, di Android, di iPhone, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, membagi berdasarkan level distribusi geografis, misal pada wilayah A, wilayah B, wilayah C, atau negara A, negara B, negara C. Kemudian membagi berdasarkan data atau bisnis objeknya. Kemudian yang terakhir adalah membagi berdasarkan trigger atau pemicu eksternal dan proses yang menciptakan nilai tersebut. Semua pendekatan yang kita sebutkan tadi itu adalah bagaimana kita bisa memotong lebih kecil, kemudian kita bisa menganalisanya secara terpisah. 6 pertama dari proses pembagian tersebut itu merupakan kita melihat berdasarkan struktur internal. Sedangkan kalau yang terakhir ini adalah dari struktur eksternal, terbentuknya berdasarkan konteks. Kalau kita melihat lagi materi tentang vision and goals, bagaimana kita membentuk visi, kemudian sasaran, juga menerapkan konteks di dalamnya. Kemudian untuk trigger yang biasanya didapatkannya itu bisa dari penggunanya, kemudian pengguna yang membutuhkan sistem tersebut, kemudian perangkat lain yang berhubungan dengan sistem tersebut,
atau sensor-sensor yang biasa berhubungan dengan sistem tersebut. Ini terkait dengan faktor eksternal yang ada di poin nomor 7. Diagram konteks adalah diagram yang seringkali digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu bisa berhubungan atau bisa berkorelasi dengan masing-masing sistemnya. Ini adalah contoh ketika kita ingin membuat sebuah dari sistem e-learning yang sudah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat atau mendefinisikan cara atau tools untuk mendekomposisi dari sebuah sistem yang besar di dalam sebuah kebutuhan. Mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kepada level yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk mempelajari karakteristik dari dekomposisi ini. Beberapa ahli di dalam Agile menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria untuk melakukan proses dekomposisi tersebut. Sebagai contoh yang disampaikan oleh Bill Weiss tahun 2003 tentang kriteria INVEST. I untuk independent, N untuk negotiable, V untuk valuable. Independent yang artinya adalah satu sama lain itu dia bersifat mandiri dan meminimalkan ketergantungan timbal balik. Sehingga antara satu proses dengan proses yang lain atau satu fitur dengan fitur yang lain, itu dia tidak boleh tumpang tindih dalam konsepnya. Kemudian ketika dia dijadwalkan dan menerapkan untuk setiap aktivitas tersebut, dia juga tidak boleh ada overlap. Kemudian yang kedua adalah N, negotiable. Artinya adalah ketika kita mengerjakan, belum tentu itu nanti akan mewakili sebuah kontrak yang tetap. Tetapi kita akan meninggalkan sebuah ruangan bukan meninggalkan sebuah ruangan ya, istilahnya adalah kita ingin menciptakan sebuah ruangan untuk bisa berdiskusi terhadap detailnya. Jadi istilahnya adalah kebutuhan yang kita dapatkan itu masih bisa kita negosiasikan dengan pemilik. Dan yang terakhir adalah V, bahwa kita ingin membawa bahwa sistem ini adalah berguna untuk orang maupun sistem lain di dalam sebuah konteks. Pendekatan dekomposisi seperti yang invest tadi itu dapat digunakan jika kita ingin memecah sebuah sistem. Apalagi kalau kita ingin menuliskan sebuah requirement pada sistem yang ada. Sebagai contoh, di dalam sebuah specification gaps and overlap di dalam sebuah sistem, kita melihat bahwa gambar yang ada di layar kaca kalian, kita ingin membangun sebuah sistem yang di mana di masing-masing sistem tersebut ada yang memiliki gaps, kemudian juga ada yang overlap, ada yang tumpang tindih. Nah, di dalam proses seperti ini memicu berbagai berbagai polemik ketika kita menentukan sebuah kebutuhan itu sendiri. Ada beberapa saran tentang bagaimana membangun atau menentukan orientasi dari sebuah kebutuhan berdasarkan nilai dari proses kebutuhan itu sendiri, bukan memikirkan bagaimana atau menentukan atau dari mana pengguna dari sistem tersebut. Kita dapat mengenalinya dari konteks dan relasi dari masing-masing hal itu sendiri. Kalau dipecah, maka akan ada dua
dua jenis atau dari masing-masing karakteristik itu sendiri. Yang pertama adalah external event, dan yang kedua adalah temporal event. Kalau external event itu dipicu oleh user atau sistem yang bersebelahan. Sedangkan kalau temporal event itu dipicu oleh waktu ataupun pengamatan dari sistem internal yang dimiliki oleh permasalahan tersebut. Sebagai product owner, Anda mungkin akan melewatkan kategori kedua karena mereka tidak memiliki aktor ataupun pengguna yang eksplisit. Hal ini biasanya terjadi ketika kita akan mengeksekusi sebuah proses, kemudian kita mulai menentukan inputnya. Nah, ternyata inputnya ini dipicu oleh pemicu eksternal, yang itu biasanya dipicu oleh waktu ataupun dari sumber daya internal yang ada di sistem tersebut. Sebagai contoh, untuk masing-masing event ini, di external event dan temporal event, dari studi kasus yang awal tadi, untuk external event, misal sebagai murid, saya ingin untuk menilai pengetahuan saya dengan pertanyaan. Nah, ini adalah external event. Sedangkan kalau temporal event, 2 minggu sebelum berakhirnya masa berlangganan, ini kita harus mengingatkan siswa tentang kemungkinan adanya perpanjangan. Nah, ini adalah external event karena dipicu oleh waktu. Berbeda dengan external event tadi, temporal event ini dipicu oleh waktu, sehingga kita perlu memperhatikan tentang proses yang ada di dalamnya. Kita sekarang telah melihat beberapa pendekatan untuk menemukan persyaratan fungsional yang dia memenuhi visi dan misi dari kebutuhan tersebut. Untuk menerapkan sebuah orientasi pada sebuah proses, kita perlu membuat sebuah penguraian strategik untuk mengenali potongan-potongan dari fungsi-fungsi yang bernilai independen, negotiable, dan valuable. Sehingga strategi dekomposisi ini nanti akan bisa berjalan dengan baik. Sebagai product owner, juga Anda harus memperoleh rangkuman dari fungsionalitas sistem yang Anda dapatkan. Tentu saja dari hal ini kita harus menerima aspek kebergunaan, yakni adalah bahwa kalau sebuah sistem itu nanti kita bangun, kita akan menerima fungsional yang memang itu didapatkan dari user itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana kita menggali kebutuhan tersebut. Yang pertama adalah model 3C. Jadi kita akan mencoba mengurai permasalahan yang ada di user dengan menggunakan user story. Pendekatan yang pertama adalah 3C. 3C terdiri dari cut, conversation, dan confirmation. Index card atau sticky note ini biasanya disusun di dalam sebuah dinding atau papan yang memudahkan kita untuk melakukan perencanaan dan diskusi. Ini memang secara konteks memang dia ditulis di dalam sebuah sticky note, kemudian dia ditempelkan di dinding ataupun di papan ataupun bahkan di meja juga diperbolehkan. Di mana kita masih bisa atau mudah untuk melakukan perencanaan. Perencanaan dalam hal ini adalah kita bisa mengarrange, kemudian merearrange, melakukan perubahan perencanaan. Jadi kita bisa memindahkan sticky note tersebut dan melakukan diskusi. Bahkan diskusi tersebut bisa lebih penting daripada teks yang tertulis di index card itu sendiri. Ron Jeffries tahun 2001 merangkum beberapa aspek di dalam 3C tersebut untuk membedakan karakter
cerita yang lebih sosial daripada karakter dokumenternya yang ada di requirement tersebut. Yang pertama adalah tentang kartu itu sendiri. Kartu itu sendiri adalah sebuah fisik, jadi memang sebuah sticky note atau mungkin juga bisa sebuah kartu yang dibeli dengan lem, memberikan informasi yang lebih akurat, lebih nyata kepada si product owner tentang apa yang akan dilakukan. Jadi bukan lagi pada sebuah level yang abstrak, tetapi sebuah level yang dia memang lebih nyata. Kartu tersebut itu berisi informasi yang bagaimana kita menyusunnya dan apa yang dibutuhkan di dalam kartu tersebut. Jadi informasinya memang terbatas, jadi tidak berisi semua informasi, tetapi kartu tersebut hanya memiliki teks yang cukup untuk mengidentifikasi persyaratan atau untuk mengingat apa saja cerita yang ada di dalam kartu tersebut. Kartu tersebut itu akan mewakili requirement menjadi sebuah token untuk mewakili sebuah requirement yang akan digunakan di dalam diskusi dan perencanaan. Kita juga membutuhkan catatan tertulis di atasnya untuk bisa mencerminkan misal masalah prioritas, masalah biaya, kemudian masalah mana yang pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lebih besar. Catatan itu sendiri nanti juga akan kita berikan kepada programmer untuk bisa dijadwalkan dan diimplementasikan untuk bisa dideliverkan kepada di user. Kemudian tahapan yang kedua adalah conversation, yakni kita memberikan momen kepada stakeholder untuk bisa memberikan cerita dari apa yang permasalahan apa yang terjadi, kemudian kita sebagai product owner akan memperkirakan kapan itu akan bisa kita selesaikan, kemudian perencanaan-perencanaan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Perencanaan, iterasi, kemudian kapan itu akan diimplementasikan, kemudian melibatkan siapa saja, kemudian jika itu berkaitan dengan sebuah fitur, maka siapa yang berkaitan, apakah pelanggan, pengguna, pengembang, penguji, dan sebagainya. Kita bisa melakukan diskusi, kemudian tukar pendapat dalam permasalahan, dalam eh, tahapan yang ada nomor 2 ini. Kemudian yang terakhir adalah proses konfirmasi. Seberapa banyak pun proses diskusi yang kita lakukan, jangan lupa untuk melakukan proses dokumentasi. Nah, di sini nanti kita sebagai product owner akan menseleksi mana yang akan kita pilih menjadi sebuah detail kebutuhan tersebut. Konfirmasi dilakukan yakni berupa tes penerimaan yang memungkinkan kita untuk menggunakan pendekatan sederhana, menggunakan kartu tersebut dan diskusi. Kemudian saat diskusi tersebut, kartu-kartu sampai detail tes dari penerimaan itu sendiri juga akan kita rincikan kepada stakeholder. Saat semua iterasi sudah selesai, tim implementasi akan mendokumentasikan tentang tes penerimaan yang akan mungkin berjalan. Nah, kalau di sini kalian sudah bisa menunjukkan tes penerimaan yang tepat dan relevan, maka bisa jadi atau kemungkinan besar bahwa sistem tersebut sudah siap untuk dibangun. Selanjutnya, untuk mendetailkan dari setiap proses yang ada di dalam user story, kita bisa menggunakan sebuah template untuk user story. Mike Chong mendefinisikan beberapa template untuk user story di dalam situsnya. Kalian bisa melihat ada sebuah rule di dalam user story itu sendiri agar dia menjadi sebuah informasi yang lengkap.
Rule ini sebenarnya masih rule yang paling sederhana. Ini nanti akan berkembang secara terus-menerus tergantung dalam konteks apa nanti dia dibutuhkan. Ada 3 komponen utama yang ada di dalam rule ini, yakni yang pertama adalah siapa yang menggunakan fungsional tersebut. Ditandai sebagai kata as a user, sebagai seorang user. Berarti di sini adalah menunjukkan stakeholder-nya. Kemudian yang kedua adalah apa yang saya inginkan. Ditandai dengan kata I want. Menunjukkan adalah apa tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah memahami mengapa atau alasan yang memotivasi sehingga dia membutuhkan. Ditandai dengan kata so that. Kalau sebagai kalimat yang lengkap, maka menjadi as a stakeholder, I want some goal, so that some reason. Sebagai seorang, saya ingin apa, kemudian dengan itu saya bisa melakukan apa. Dengan rumusan ini akan membantu kita untuk berpikir tentang siapa yang menginginkan apa dan mengapa. Ini bukan formalisme, jadi kita bisa menggunakan sebuah pendekatan yang lain, tetapi dengan ini akan memungkinkan kita mengidentifikasi lebih detail tentang user story yang ada di kebutuhan tersebut. Beberapa contoh, sebagai seorang murid, saya ingin menuliskan pertanyaan ke dalam forum, kemudian yang lain juga dapat memberikan jawaban dan opini. Kemudian sebagai penulis pertanyaan, saya ingin menambahkan pertanyaan dan jawaban baru ke kolom sehingga siswa yang lain bisa mengetahui pengetahuan tersebut. Di dalam definisi yang diberikan oleh Mike John menjelaskan bahwa user story itu diceritakan dari sudut pandang orang yang menginginkan kemampuan baru. Jadi biasanya di sini kita perlu memperhatikan bahwa terkadang kata-kata pengguna itu biasanya agak menyesatkan karena orang tersebut menginginkan, di sini ada penekanan ya, menginginkan sebuah fitur yang belum tentu itu bekerja dengan sistem yang berhubungan dengan pengguna tersebut karena sifatnya adalah menginginkan. Sebagai contoh, misal pada statement administrator harus mengunggah versi baru dari iRed, yang contoh yang ketiga, dari iRed resmi, pertanyaan belum tentu orang ini akan melakukannya. Nah, ini adalah pemilik bisnis yang menginginkan bahwa administrator akan mengupload versi iRed yang terbaru. Padahal yang menginginkan adalah pemilik bisnis, pada administrator belum tentu dia akan melakukannya, karena belum ada kesepakatan di antara itu. Selanjutnya adalah kriteria untuk good story. Di tahun 2003, Bill Wake mempublikasikan sebuah artikel yang menambahkan tentang invest di dalam good story, invest, independent, dan seterusnya tadi. Kita telah membahas bahwa I itu adalah independent, N itu adalah negotiable, dan V adalah valuable. Tetapi pada berbagai konteks, untuk bisa diimplementasikan oleh pengembang, mereka juga
kriteria ini atau kebutuhan tersebut juga harus memenuhi 3 kriteria yang lain, yakni adalah estimate atau bisa diperkirakan. Yang kedua adalah small enough, yakni adalah cukup fit atau cukup tidak terlalu besar untuk sebuah iterasi selanjutnya. Dan T adalah testable. Jadi ada invest, I-nya adalah independent, N-nya adalah negotiable, V-nya adalah valuable, kemudian E-nya adalah estimate, S-nya adalah small enough to fit, itu to the next iteration, dan T-nya adalah testable. Jika kita memperkirakan bahwa user story itu terlalu besar untuk diimplementasikan ke dalam satu iterasi, maka kita harus memecahnya ke dalam beberapa story. Teknik untuk memecahnya ini sendiri nanti akan kita pelajari pada tahapan selanjutnya. Nah, di sini kita sudah menentukan 3 kriteria bahwa user story itu dikatakan sebagai user story yang baik. Permasalahan yang terjadi ketika kita menggunakan sebuah user story, terutama dengan index card, adalah kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap pada kartu tersebut. Jadi kita perlu mendefinisikan sebuah dokumentasi yang lain untuk bisa mendetailkan informasi apa saja yang ada di dalam index card itu sendiri. Kemudian dari permasalahan tersebut, kita perlu membuat sebuah dokumentasi yang lain yang berdasarkan pada diagram ataupun bahasa natural yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan activity diagram, atau bisa menggunakan BPMN, flowchart, atau data flow, atau apapun yang bisa membantu kita untuk memvisualisasikan bisnis proses dari setiap tahapan tersebut. Sebagai contoh, di dalam layar kaca kalian, itu adalah sebuah aktivitas untuk sebuah kasus yang kita gunakan pada awal tadi. Sebagai siswa, saya ingin membuat akun untuk platform pembelajaran, sehingga saya dapat memperoleh, sehingga saya dapat mempelajari requirement engineering di mana saja. Nah, kita dapat membuat sebuah diagram untuk mendefinisikan apa saja informasi yang ada di dalamnya. Kalau di dalam index card, maka tertulis hanya, as a student, I want to create an account for the learning platform so that I can acquire requirement engineering knowledge everywhere. Sudah, itu saja yang ada di dalam index card. Nah, kita perlu mendetailkan menggunakan sebuah activity diagram atau BPMN ataupun sebuah flowchart. Selanjutnya adalah kita mengelompokkan berbagai kebutuhan dan user story tersebut menjadi berbagai level yang lebih kecil lagi. Kalau kita pahami tadi di invest, salah satu kriterianya adalah bahwa user story tersebut itu sangat kecil. Jadi sifatnya adalah cukup kecil untuk dibuat di dalam satu iterasi. Jadi tidak perlu membuat dalam suatu iterasi yang besar, karena level kegagalannya juga akan tinggi, tetapi kita dapat memecahnya menjadi berbagai level yang lebih kecil. Proses pemecahan dan pengelompokan di dalam user story ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa user story yang kita akan pakai atau kita tetapkan itu cukup fit untuk dijalankan di dalam suatu iterasi, jadi satu iterasi yang kecil.
beberapa peneliti telah menyarankan untuk memperkecil dari ruang lingkup iterasi itu sendiri. Jadi user story-nya itu diperkecil. Hal ini akan memastikan bahwa user story itu memang bisa dikerjakan secara cepat dan disampaikan atau dideliverkan kepada user secara tepat. Ada berbagai teknik yang digunakan di dalam proses memecah dan menggabungkan tersebut. Yang pertama adalah workflow, yakni bagaimana kita mendeskripsikan cara kerja dari atau alur kerja dari sistem tersebut atau dari cerita tersebut. Jadi kita bisa membagi user story-nya berdasarkan uh, alur dari cerita yang ada di dalam kebutuhan tersebut. Mulai dari awal sampai akhir, kita akan melihat mana dahulu yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, dan menyempurnakan jika ternyata ada cerita yang terpotong di tengah-tengah pada alur cerita tersebut. Kemudian dengan ini kita nanti akan bisa memecah-mecah berdasarkan cerita tersebut berdasarkan alurnya. Kemudian yang kedua adalah multiple operation. Di sini kita akan melihat tentang bagaimana story tersebut dapat dimasukkan ke dalam operasi yang eh, berganda atau multiple operation. Sebagai contoh adalah ketika kita ingin membuat atau kita mendefinisikan user story, misal tentang mengelola dan mengkonfigurasikan sesuatu. Nah, ini kan biasanya dipisah menjadi user story yang berbeda. Nah, kalau di multiple operation, ini kita bisa menggabungkan atau juga bisa memisahkan berdasarkan dari kategori tersebut. Jadi antara mengelola dan mengkonfigurasikan itu bisa kita gabungkan ataupun juga bisa kita pisahkan, tergantung kepada seberapa luas ruang lingkup di dalam user story tersebut. Yang ketiga adalah business rule variation, variasi di dalam aturan bisnis. Jadi di dalam user story tersebut, apakah memiliki variasi di dalam aturan bisnisnya. Misalkan adalah apakah ada domain di dalam user story tersebut. Misal apakah ada tanggal untuk fleksibelnya yang memungkinkan kita untuk menyelesaikannya. Kemudian apakah di user story tersebut memiliki nilai bisnis yang lebih tinggi dibandingkan user story yang lain sehingga dia perlu dilakukan rilis terlebih dahulu. Selanjutnya adalah yang keempat, ada variasi di dalam data, variation in data. Jadi kita akan memisahkan atau menggabungkan berdasarkan data-data yang sejenis ataupun data-data yang berbeda. Jika data yang sejenis ini ternyata masih cukup untuk digabungkan dalam satu iterasi, maka kita akan menggabungkannya. Tetapi kalau terlalu besar, maka kita bisa memecahkannya. Yang kelima adalah variasi di dalam antarmuka. Apakah memiliki antarmuka yang kompleks dan apakah user story tersebut memiliki variasi antarmuka yang sederhana ataukah memiliki variasi antarmuka yang sama dan sebagainya. Nah, ini bisa kita gabungkan atau pisahkan berdasarkan variasi antar muka tersebut. Yang keenam adalah major effort, upaya utama untuk melakukannya. Jadi ketika kita melakukan pemisahan, cerita mana yang paling sering dilakukan pertama kali dan mana yang paling sulit dan mana yang paling mudah. Di situ nanti kita bisa menentukan mana user story yang bisa kita tunda, mana yang perlu kita buat lebih dahulu. Kemudian lawannya dari major effort adalah simple and complex, mana user story yang memiliki cerita yang lebih sederhana dan memberikan nilai nilai bisnis mana yang lebih besar atau yang lebih rendah. Kemudian yang kedelapan adalah defer performance, menunda untuk performance-nya.
kita bisa melihat bahwa ketika kita memecah atau menggabungnya, apakah kita akan mendapatkan banyak kompleksitas daripada kita mengerjakannya secara langsung. Jadi kalau misal kita tunda, apakah semakin kompleks atau tidak? Kalau misal semakin kompleks, maka ini bisa langsung kita kerjakan. Tetapi kalau kita tunda ternyata tidak ada implikasi, maka ini bisa kita tunda terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah breakout spike. Jadi kita ingin melihat jika kita membelah cerita tersebut, kita membagi cerita tersebut, apakah cerita user story tersebut masih cukup, istilahnya adalah cukup bagus atau cukup fit untuk di dalam sebuah satu iterasi, atau memang dia harus dipecah. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kita bisa melihat kalau misal dipecah, oh ternyata ini bisa dipecah menjadi 2 atau 3 dan sebagainya. Untuk melakukan ini, biasanya kita membuat sebuah user story, kemudian kita bangun rule-rule-nya dan sebagainya, diagramnya, kemudian kita membuat sebuah sugesti di dalamnya. Kalau misal kita pecah, bisa atau tidak. Kalau misal bisa kita pecah, kita pecah. Kita perlu memperhatikan bahwa setiap user story itu biasanya didefinisikan itu sedemikian rupa sehingga akan memberikan dampak nilai kepada masing-masing pemangku kepentingannya. Jadi kalau misal kita mendefinisikan user story, pasti user story yang dibuat tersebut akan memiliki dampak nilai terhadap yang mendefinisikannya. Oleh karena itu, kita harus membaginya dalam sebuah alur kerjanya itu tidak dalam satu individu yang kontradiktif, kontraproduktif terhadap permasalahan tersebut. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi ketika kita membagi ataupun menggabungkan di dalam user story, itu hindari membagi secara kita bagi mengiris dari permasalahan tersebut. Tetapi kita baginya adalah berdasarkan iterasi atau berdasarkan alternatif-alternatif yang memang itu bisa beririsan dengan case tersebut. Jadi jangan langsung dibagi sebuah case besar kemudian dibagi menjadi kecil-kecil seperti itu. Tapi kita bermainnya lebih smooth, ya ini dengan membagi berdasarkan alternatif-alternatifnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hiruska menyarankan untuk mengurai dari case tersebut dari permasalahan yang lebih besar maupun menggabungkan beberapa permasalahan kecil melalui sebuah irisan-irisan kasus yang dari ujung ke ujung, bukan memisah dari sebuah besar tersebut kemudian diiris-iris. Slicing itu dapat dilakukan dalam berbagai teknik ketika kita ingin memotongnya. Yang pertama adalah kita meninggalkan alternatif-alternatif yang lain yang mungkin bisa kita gunakan pada saat proses pemotongan tersebut atau slicing tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan sebuah opsi-opsi ketika kita melakukan proses pemotongan tersebut. Jadi kalau misal kita meninggalkan ini, maka apa yang bisa diimplementasikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan. Jadi ketika ini prosesnya sudah di split, kita bisa meninggalkan proses tersebut, kemudian kita bisa memulainya pada iterasi yang lain pada tahapan selanjutnya. Kalau kita membuat sebuah user story yang terlalu kecil, maka ini akan menciptakan nilai bisnis juga yang kecil, sehingga ini nanti dianggap tidak berharga, sehingga ini perlu kita lakukan proses grouping, sehingga biasanya proses splitting dan proses grouping itu adalah
bagaimana siasat dari product owner untuk bisa mendapatkan nilai bisnis yang berguna. Berguna artinya adalah ini tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, maka effort kita untuk mengerjakannya juga terlalu besar, resiko gagalnya terlalu tinggi. Tetapi kalau terlalu kecil, maka ini nanti bisa dianggap sebagai fitur yang semu, yang artinya adalah ini tidak memiliki nilai, sehingga itu bisa ditinggalkan oleh stakeholder. Sebagai contoh, di studi kasus sebagai siswa, saya ingin memasukkan nama dan alamat sehingga saya dapat membuat sebuah akun. Dan contoh yang kedua, sebagai seorang murid, saya ingin menambahkan alamat email ke akun saya sehingga saya dapat menerima link untuk course tersebut. Nah, dari kedua contoh kasus ini sebenarnya eh, benar secara user story, tetapi kalau ini dijadikan sebuah user story, ini tidak memiliki nilai bisnis di dalam user story itu sendiri. Jadi ini bisa jadi nanti malah akan ditinggalkan. Karena ini adalah levelnya adalah level detail. Kalau misal kita formulasikan yang lebih memiliki nilai bisnis, contohnya sebagai siswa, saya ingin membuat sebuah akun. Nah, ini sebuah akun untuk mendapatkan akses ke video learning platform. Di sini menggunakan kata-katanya adalah membuat akun. Dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua adalah memasukkan nama dan alamat, dan menambahkan email untuk menerima course. Sama-sama tahapannya adalah menerima course. Menerima course juga mendapatkan akses ke video learning. Nah, di sini tapi kita mendefinisikannya adalah sebagai membuat akun. Ini memiliki nilai bisnis yang lebih tinggi dibandingkan contoh yang pertama dan yang kedua. Hierarki di dalam splitting dan grouping itu bisa divisualisasikan seperti yang terlihat pada tampilan layar kaca kalian, dibagi menjadi epic, fitur, dan story. Di story itu sendiri ada kategori yang dinamakan sebagai invest itu tadi. Dengan hierarki ini, kita bisa melengkapi cerita produk menjadi sebuah cerita yang lengkap, kemudian kita bisa memecahnya menjadi sebuah map-map yang itu akan masuk kepada backlog kita. Backlog adalah proses pengerjaan, jadi ini berarti satu backlog, satu backlog. Satu kotak mengindikasikan satu backlog, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui sebenarnya kapan kita harus berhenti untuk mengerjakan atau juga kapan kita menentukan kapan kita berhenti. Product owner bertanggung jawab untuk melanjutkan diskusi dengan pengembang sampai stakeholder dan pengembang itu bisa memiliki dan juga bisa memahami prasyarat dari apa yang dibutuhkan oleh si stakeholder yang oleh di stakeholder tadi. Jadi pengembang itu bisa mengetahui bahwa stakeholder itu maunya apa. Ini berdasarkan definisi dari Mayer. Berbagai prinsip persyaratan, bahwa persyaratan itu memang tidak bisa didefinisikan 100% secara sempurna. Tetapi paling tidak dia cukup untuk menjawab pertanyaan kunci dari tim pengembang dan cukup jelas ketika kita ingin mengimplementasikannya. Juga ketika kita ingin memperkirakan bahwa sistem ini dikembangkan seperti apa, itu sudah cukup jelas. Memulai menerapkan yang terlalu banyak ketika kita membangun sebuah requirement, maka juga akan mengurangi kecepatan pengembangan. Dan ini akan menyebabkan penundaan ketika kita proses melakukan pengembangan. Jadi kalau kita terlalu menahan, kan kita melakukan penggalian kebutuhan sebagai product owner. Kemudian hasilnya ini nanti kan akan dikembangkan oleh
developer. Kalau kita terlalu menahan bahwa ini tidak kita rilis ke developer, maka waktu pengembangan ini nanti akan semakin lama. Prosesnya akan semakin lama. Karena apa? Karena ketika terlalu detail, ini kan jadinya terlalu lama. Kalau terlalu lama, maka dikembangkannya juga terlalu lama. Untuk pada tahapan ini ada beberapa kriteria dari Wake menggunakan kriteria invest tersebut. Ketika ada ketika memenuhi 3 kriteria di huruf terakhir tadi, yakni yang pertama yaitu pengembang telah mampu memperkirakan story atau memperkirakan cerita dari kebutuhan tersebut. Jika perkiraannya kecil dan cukup untuk satu iterasi, maka Lawrence menyarankan agar story tersebut dijadikan dalam satu iterasi. Tetapi kalau sangat kecil, 6 atau 10 story, maka digabungkan ke dalam iterasi berikutnya. Nah, di sini product owner harus bisa menyadari kemampuan dan kecepatan dari tim untuk mengembangkan produk tersebut. Jadi kalau misal dalam satu hari, misal satu tim bisa menyelesaikan 28 poin, 28 cerita, maka kita bisa membaginya menjadi beberapa iterasi, beberapa cerita. Jadi kalau setiap 6 sampai 10 itu bisa digabungkan ke cerita selanjutnya. Jadi kalau di cerita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu satu cerita itu dijadikan satu log, satu backlog, satu satu sprint. Nah, kemudian sprint selanjutnya 1 sampai 8 dijadikan satu sprint. Begitu seterusnya, kemudian nanti yang lainnya itu dimasukkan ke dalam sprint yang selanjutnya. Kemudian product owner itu juga menyediakan kriteria penerimaan untuk setiap story, untuk setiap cerita itu sendiri berdasarkan prinsip C3 tadi yang sudah kita definisikan di awal, bahwa setiap penggunanya, stakeholder dan product owner ini menyetujui tentang apa saja yang perlu diterima. Kemudian kriteria di dalam penerimaan itu sendiri juga memiliki beberapa kriteria. Yakni product owner itu bisa memiliki pilihan ketika dia melihat sebuah cerita tersebut sudah cukup kecil atau belum untuk dimasukkan ke dalam satu sprint. Sehingga product owner bisa menyimpan cerita tersebut untuk penerimaan di uh, di sprint yang selanjutnya. Atau juga bisa membelah cerita tersebut sehingga membagi cerita tersebut sehingga bisa dipisah-pisah menjadi sprint yang lebih kecil. Penerimaan kriteria penerimaan di dalam sebuah story itu sendiri bisa mengikuti struktur dari skenario yang ada di dalam story menggunakan behavior test. Yang pertama adalah skenarionya apa, kemudian given diberikan oleh siapa, beberapa persyaratannya apa, dan saat menggunakan, dan tindakan lain yang didapatkan oleh user. Kemudian setelah itu, setelah berhasil diuji apa yang hasil yang akan tercapai, kemudian apa yang bisa dicek yang lainnya dengan user story tersebut, dengan skenario tersebut, behavior test tersebut.
Setelah kita mendefinisikan test case dari requirement tersebut, selanjutnya adalah kita mendokumentasikan requirement tersebut. Project and product documentation of requirement. Agile, proyek-proyek Agile, khususnya di Scrum yang menggunakan product backlog, biasanya memprioritaskan dari kebutuhan fungsionalnya yang dikembangkan dalam produk atau layanan. Jadi meskipun produk backlog-nya itu biasanya bisa saja dikerjakan berdasarkan keinginan tim, epoch, fitur, ataupun cerita atau user story dari pengguna. Yang biasanya ini dimasukkan ke dalam sebuah backlog. Sementara itu, untuk produk backlog dapat dianggap sebagai pengganti dokumen requirement dari sebuah proyek tradisional. Jadi dengan menggunakan dokumentasi dari produk backlog itu sendiri, itu sebenarnya juga bisa menggantikan dokumentasi dari requirement. Namun seringkali yang kita lakukan adalah kita menuliskan atau merepresentasikan dari kebutuhan tersebut menjadi sebuah detail yang lebih tepat, sehingga kita bisa menggambarkan sebuah diagram ataupun juga bisa menggunakan detail dokumentasi yang lebih menunjukkan tentang bagaimana alur kerja dari kebutuhan tersebut. Dalam requirement engineering di dalam Agile, di manifesto di Agile, didokumentasikan kurang lebih ada 4 tujuan berbeda tentang persyaratan dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi untuk keperluan komunikasi. Komunikasi yang efektif dan efisien adalah suatu alat yang penting yang digunakan di dalam Agile untuk proses interaktif. Dan digunakan juga untuk siklus umpan balik atau feedback yang bisa digunakan secara singkat. Ada beberapa situasi yang menghambat komunikasi verbal secara langsung. Nah, ini biasanya didapatkan karena hambatan bahasa atau batasan waktu dari stakeholder maupun dari pengembang maupun dari product owner. Nah, ketika ada informasi yang biasanya itu rumit, sehingga komunikasinya ini tidak dilakukan secara langsung, atau mungkin tidak efisien, nah ini akan sangat menyesatkan sekali. Sehingga biasanya akan dibuat sebuah prototipe atau diagram yang ini nanti akan memberikan sebuah cara komunikasi yang lain. Jadi kalau biasanya komunikasinya secara langsung, maka kita bisa memberikan sebuah prototipe untuk menjadikan prototipe ini sebagai bentuk komunikasi untuk kepada si stakeholder maupun pada si developer. Jadi kita bisa memberikan sebuah prototipe. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi untuk proses berpikir, untuk tujuan pemikiran, documentation for thinking purpose. Aspek penulisan dokumen yang sering kali dilupakan adalah ketika kita menulis, ini akan menjadi sarana untuk memperbaiki dan mendukung proses kita mengulang, rewind, kemudian proses kita mengevaluasi tentang apa saja yang sebenarnya kurang tepat di dalam aktivitas tersebut. Jadi kalau misal kita menuliskan sebuah use case, kemudian menggambarkan sebuah use case, ternyata dari user story yang dibuat menjadi use case itu, kita tidak menunjukkan aktor yang konkret yang menggunakan use case tersebut. Nah, dengan proses dokumentasi, itu kita bisa melihat secara detail. Yang ketiga adalah documentation for legal purpose, dokumentasi untuk tujuan hukum. Di sini domainnya adalah ketika kita mengerjakan sebuah proyek atau sebuah pengembangan perangkat lunak, biasanya memerlukan dokumentasi untuk persyaratan memperoleh persetujuan hukum atau legal atau kontrak. Juga
Tujuannya biasanya adalah ketika kita membuat dokumentasi adalah kita ingin mengeluarkan materi atau uang atau budget yang memang sudah bisa dikeluarkan berdasarkan tahapan. Jadi kalau misal 30% kita bisa mendapatkan berapa fee berapa dari keseluruhan nilai proyek. Kemudian yang keempat adalah documentation for preservation purpose. Dokumentasi untuk tujuannya adalah melestarikan, mengendalikan. Jadi informasi yang ada di dalam pengembangan tersebut, ada kalanya informasi tersebut kita dapatkan secara sekilas saja, sehingga kita perlu mendokumentasikan dari mana informasi tersebut. Sehingga kalau kita punya dokumentasi, kita bisa mengetahui bahwa informasi ini didapatkan dari stakeholder A, kemudian berdasarkan organisasi yang mana, dan sebagainya. Itu kurang lebih untuk 4 pendekatan yang digunakan ketika kita membuat sebuah dokumentasi di dalam sebuah perangkat lunak. Yang terakhir sebagai ringkasan, di dalam stakeholder ketika pemangku kepentingan itu memberikan informasi tentang pengembangan sebuah sistem tersebut, aspek kegunaan itu sendiri adalah hal yang paling penting ketika kita ingin menentukan kebutuhan dari perangkat lunak itu sendiri. Sebagai product owner, pekerjaan kita adalah membawa struktur yang biasanya levelnya adalah level abstrak ke dalam persyaratan fungsional yang bisa dibaca oleh developer. Epic, kemudian tema, fitur, ataupun user story yang besar atau mewakili proses bisnis yang kompleks, ini sangat bagus untuk proses pengembangan, tetapi dia tidak cukup bagus ketika dia dibawa di dalam proses pengembangan itu sendiri. Jadi dia harus cukup untuk dalam satu iterasi. Ketika kita memiliki sasaran yang cukup bagus untuk sebuah pekerjaan, maka kriteria invest itu sendiri harus cukup tepat untuk bisa diimplementasikan sehingga kita mendapatkan kebutuhan yang memang bisa digunakan, juga bisa di audit secara akuntabel sehingga dia bisa digunakan dalam proses pengembangan. Karena kriteria di dalam invest ini sendiri itu sudah mewakili dari suatu kebutuhan yang bagus. Mike John dengan template-nya untuk user story ini memang tidak memberikan sebuah rule yang tepat untuk sebuah studi kasus, karena kita tidak bisa menggunakan rule ini untuk semua studi kasus, tetapi paling tidak dengan template dari Mike John ini sendiri, ini bisa memberikan gambaran tentang apa saja yang perlu Anda gali ketika proses membangun dari user story itu sendiri. Digabungkan dengan kriteria invest tadi, maka Anda bisa menentukan pada bagian mana nanti yang perlu membutuhkan sebuah detail. Sebagai tambahan, jika persyaratan yang Anda dapatkan itu terlalu besar untuk bisa masuk ke dalam satu iterasi, maka Anda harus mempelajari beberapa teknik untuk membaginya. Dan sebisa mungkin Anda mengendalikan bahwa iterasi ini cukup fit untuk dalam satu iterasi. Jadi tidak bergantung pada iterasi-iterasi yang lainnya. Itu materi yang ketiga tentang handling functional requirement.